Ya, kali ini kita akan membahas lagi lanjutan dari soal Noctimo ya. Sekarang nomor 8. Tentukan sisa pembagian dari 10 pangkat 2022 dibagi 11. Nah, ini bisa pakai pola, bisa juga pakai konsep modul ya. Jadi kalau pakai pola kita coba lihat di bagian 10 pangkat 1 dulu. 10 pangkat 1 kalau dibagi 11 sisa 10. Kalau 10 pangkat 2 dibagi 11 sisa 1. Karena 100 bagi 11 itu 9, sisa 1 ya. Nah, berarti 10 pangkat 3 juga sisanya jadi 10 bolak-balik gitu ya. Nah, ini berulang 2 kali. Jadi kalau pangkat 6, kalau 10 pangkat 2K ini pasti hasilnya 1 dibagi 11 ya sisanya. Kalau 10 pangkat ganjil itu hasilnya 10. Nah, itu kalau pakai pola. Jadi jawabannya ya 10 pangkat 2022 karena dia genap dibagi 11 ya. Ini bersisa 1. Sekarang kalau pakai cara modulo ya ini bisa caranya ya. Ada alternatif kayak 11 dikurang 1 dibuat 10 nya itu jadi 11 kurang 1. Terus 11 di modulo 11 jadinya 0, ini sisa min 1 berarti. Nah, min 1 pangkat 2022 1 ya. Atau bisa juga 10 pangkat 2022 itu diubah jadi 10 pangkat 2 pangkat 1011. Mod 11. Nah, 10 pangkat 2 di mod 11 ya 1. Jadi hasilnya 1. Kita lanjut ke nomor berikutnya 9. Diberikan X lebih dari 0 serta X-nya itu sama dengan 1 ditambah 6 per 1 tambah 6 per 1 tambah 6 per dan seterusnya. Nah, perhatikan bagian yang ini. Ini juga X. Nah, bentuknya sama ya, sama yang diketahui. Jadi, itu kita bisa tulis sebagai X sama dengan 1 ditambah X. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan X. Dapat X kuadrat sama dengan X plus 6. Atau kita bisa bawa jadi X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Nah, kita pakai metode Poisson-Law. X1-nya sama dengan koefisien X-nya kita bagi negatif 2 ya. Itu ada min 1 bagi negatif 2 jadi setengah. Berarti X1-nya setengah min V. X2-nya setengah plus V. Gimana cara nyari V-nya? Setengah min V dikali setengah plus V sama dengan konstantanya yaitu min 6. Jadinya 1/4 min V kuadrat sama dengan min 6. Sini kita punya V kuadratnya sama dengan 1/4 tambah 6, 25/4. Maka kita peroleh V-nya 5/2. Nah, karena diminta X-nya adalah yang positif ya, kita pakai yang positif. Jadi, X2 sama dengan setengah ditambah 5/2. Ini sama dengan 3. Oke, kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya, nomor 10. Tentukan bilangan asli 4 digit terkecil ketika dibagi 5 sisa 1, dibagi 7 sisa 2, dan dibagi 12 sisa. Ini
agak ribet ya sebenarnya ya, karena kita harus pakai teorema sisa Cina lumayan banyak di sini. Sama kita tulis dulu bilangannya x. X kalau dibagi 5 sisa 1 ya. Dx kongruan 1 mod 5. Lalu kita juga punya x kongruan 2 mod 7 dan x kongruan 4 mod 12. Kita kerjain dari modulo yang terbesar aja. Ini artinya yang paling terakhir adalah x sama dengan 12k plus 4 untuk suatu k bilangan bulat ya. Kita masukin ke modulo yang sedang, yang lebih kecil sedikit ya. Jadi kita masukin ke situ 12k plus 4 akan kongruan 2. 7. Nah 12 mod 7 5 ya. Kongruan 4 nya pindah 2 jadi min 2 mod 7. Nah ini sama aja 7 kurang 2 gitu, kita akalin gitu ya agar habis dibagi 5 nya. Jadi K itu kongruan 1 7, atau kita bisa tulis K nya sama dengan 7L plus 1, maka X kita peroleh 12K plus 4. Ini bisa diubah jadi 12 kali 7L tambah 1 ditambah 4 sama dengan 84L ditambah 12 ya. Nah ini kita bring lagi ke paling atas, jadinya 84L plus 16 X. Kita masukin ke persamaan pertama, dia kongruan 1 mod 5 ya. 84 mod 5 ya 4. 16 mod 5 1 ya. Kongruan 1 mod. Jadi A nya itu di mod 5. Karena L nya 0 mod 5, maka L kita bisa tulis sebagai 5J. Masukin ke X. X nya 84L plus 16. L nya 5J. Jadinya 84 dikali 5J plus 16. Ini sama dengan 420 J plus 16. Nah karena yang ditanya adalah bilangan 4 asli, 4 digit terkecil, bilangan asli 4 digit terkecil, kita kalikan gimana dia tembus, kita cari J nya terkecil sehingga X ini tembus dari 1000 ya. Kalau kita pakai 2 ini masih 856, berarti X nya berarti J nya kita ambil 3. Jadi X sama dengan 420 dikali 3 ditambah 6, yaitu 1260 ditambah S, jadi 127. Oke, sekian dulu sampai sini, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya.